Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah andragogi, Ibu Dr. Solvema MPD dan Ibu Nurul Hayati SPD MPD dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sulfi Erawati dan teman saya Melia Safitri. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peranan dan fungsi pembimbing dalam penciptaan suasana belajar yang kondusif. Suasana belajar yang kondusif bagi orang dewasa yang pertama yaitu tidak mendominasi. Orang dewasa dalam kegiatan belajar tidak senang didiktekan oleh pendidiknya. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar orang dewasa, pendidik tidak boleh mendominasi kegiatan belajar. Pendidik lebih banyak memfasilitasi kegiatan belajar yang sedang berlangsung. Yang kedua, saling menghormati. Dalam kegiatan belajar orang dewasa, perlu dijaga agar selalu terpelihara suasana hormat menghormati antara sesama peserta didik dan antar peserta didik dengan pendidik. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam pembelajaran orang dewasa harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu saling menghargai. Di samping saling menghormati, dalam kegiatan belajar orang dewasa perlu juga dijaga agar selalu terpelihara suasana saling menghargai antara sesama peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik. Karena setiap orang yang terlibat dalam pembelajaran orang dewasa harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, saling mempercayai. Kepercayaan yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik akan meningkatkan harga diri peserta didik. Maka pendidik harus mencoba untuk menalar atau memahami sesuatu itu tanpa ada unsur kecurigaan. Yang kelima, menemukan dan memecahkan masalah sendiri. Dalam bimbingan yang diberikan kepada peserta didik yang terdiri dari orang dewasa, maka pendidik diharapkan tidak terhanyut dengan suasana keguruan yang selalu terpancing oleh keinginan untuk memberitahu. Yang keenam, tidak mengancam. Orang dewasa menganut sistem nilai yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, masing-masing akan mempunyai pendapat dan pendirian yang berbeda pula. Yang ketujuh, keterbukaan. Semua orang yang terlibat dalam pembelajaran orang dewasa perlu menyadari pentingnya memelihara suasana keterbukaan, terutama sekali pendidik dan peserta. Yang kedelapan yaitu mengakui kekhasan pribadi. Sebagai pribadi yang unik, manusia belajar secara khas dan unik pula. Masing-masing diwarnai oleh tingkat kecerdasan sendiri, kepercayaan diri, dan perasaan masing-masing. Yang kesembilan yaitu memperbolehkan keraguan. Orang dewasa yang berkumpul bersama untuk belajar seringkali menghasilkan beberapa alternatif, menghasilkan beberapa teori. Tidak jarang kesemua itu tampak baiknya atau sama buruknya. Oleh karena itu, pemaksaan untuk menerima salah satu sebagai suatu yang paling tepat atau yang paling benar akan menghambat proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kebebasan untuk berbuat. Orang dewasa akan belajar dengan baik jika kepada mereka diberi hak untuk berbuat salah. Dengan hak yang demikian akan menimbulkan keberanian dalam mencoba perilaku baru, sikap baru, dan mau mencobakan pengetahuan baru. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Sylvia. Fungsi dan peranan pembimbing bagi orang dewasa. Fungsi pembimbing bagi orang dewasa. 1. Penyebar pengetahuan. Pendidik sebagai penyebar pengetahuan berfungsi untuk menyampaikan pengetahuan ataupun informasi kepada peserta didik. Dalam hal ini, sebagai penyebar pengetahuan, maka pendidik lebih berupaya untuk mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. 2. Pelatih keterampilan. Pendidik sebagai pelatih keterampilan berfungsi untuk memberikan latihan-latihan keterampilan kepada peserta didik.
Keterampilan yang diberikan kepada peserta didik adalah keterampilan yang berhubungan dengan kebutuhan akan keterampilan yang dirasakan oleh peserta didik. Sebagai dengan demikian, kegiatan tersebut benar-benar diminati dan berhubungan langsung dengan masalah-masalah kegiatan yang dirasakan oleh peserta didik. 3. Sebagai perancang pengalaman belajar. Sebagai perancang pengalaman belajar, pendidik berfungsi sebagai pengembangan model rancang yang menyertakan pemilihan lapangan masalah yang telah dikenal oleh peserta didik. Melalui prosedur diagnosis diri dan memilih format yang sesuai dengan individu, kelompok, kegiatan massa untuk belajar. Dengan demikian, pendidik menciptakan situasi yang kemungkinan anggota kelompok mendapatkan pengalaman baru atau membantu peserta didik menata pengalaman di masa lampau dengan cara baru, sehingga timbul kesempatan baru untuk mengubah perilaku. Peranan pembimbing bagi orang dewasa. 1. Sebagai pamong belajar. Pamong belajar berarti orientasi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa di dalam penerapan proses pembelajaran sesuai dengan segala keinginan peserta didik. Oleh sebab itu, secara luas, sebagai pendidik mempunyai tanggung jawab menyediakan suatu pola kegiatan belajar, di mana pendidik mempunyai dua peran, yaitu pemopong bertindak sebagai warga kelompok belajar dan pemopong bertindak sebagai pemimpin kelompok belajar yang dilakukannya. 2. Sebagai penyuluh. Penyuluh adalah usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok kepada orang lain dalam rangka memberi informasi penjelasan sehingga orang lain tersebut menjadi paham. Misalnya, di kalangan dinas kesehatan dan keluarga berencana, pamong belajar dalam rangka melakukan penyuluhan tentang imunisasi. 3. Sebagai fasilitator. Fasilitator adalah orang yang memberikan kesempatan kepada peserta didik atau memfasilitasi mereka sehingga mereka akan aktif mengarahkan diri sendiri. Contohnya dalam membangkitkan peserta Tiga, sebagai fasilitator. Fasilitator adalah orang yang memberi kesempatan kepada peserta didik atau memfasilitasi mereka sehingga mereka akan aktif mengarahkan diri sendiri. Contohnya dalam membangkitkan peran peserta didik dalam mempelajari pesan-pesan pembangunan digunakan pemain simulasi. Kegiatan bermainnya dilakukan melalui kelompok belajar. 4. Sebagai tutor. Pelajar masyarakat melalui kegiatan pembelajaran di luar sekolah, misalnya program paket A, paket B, dan paket C, dan dibimbing oleh seorang tutor. Sebagai pendidik, maka tutor memiliki peranan yang berfungsi hampir bersamaan dengan peranan yang fungsi pada pendidikan sekolah, atau yang bisa disebut sekolah formal. Secara umum, tugas dan fungsi tutor adalah merancangkan kegiatan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran.